الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, hadirin sidang jamaah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ada satu dari sekian hal yang muncul di media sosial selama ini yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan secara seksama, maka sesungguhnya apa yang diutarakan oleh seseorang terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa pelecehan maupun penghinaan ataupun katakanlah semacam ingin menjatuhkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta ajarannya, ini sudah pernah dilakukan dari kurun demi kurun dalam perjalanan waktu. Nah, yang baru-baru ini viral adalah apa yang diungkapkan oleh salah seorang yang ngakunya pernah menjadi muslim, lalu kemudian terdidik di dalam lembaga pendidikan yang notabene adalah lembaga pendidikan Islam hingga sampai kepada masa sekolah tinggi atau pada masa kuliah. Nah, di dalam video yang ada di media sosial itu disebutkan bahwa si muslim ini telah meninggalkan agamanya karena banyak yang tidak selaras setelah beliau kaji secara mendalam, sehingga dia sekarang menjadi seorang pendeta. Bahkan anak-anaknya pun yang masih tetap berada di dalam agama Islam diminta oleh sang ayah untuk meninggalkan statusnya sebagai muslim dan beralih kepada agama Nasrani. Seandainya itu dilakukan oleh seseorang meninggalkan agama dengan kerelaan dirinya atas kajian dirinya, mungkin bagi kita umat Islam itu pilihan bagi dia. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah larang, jangan engkau kembali ke masa dahulu alias menjadi murtad setelah mendapatkan petunjuk. Jadi kalaupun ada orang yang memilih untuk murtad, itu memang hak dia. Walaupun Allah akan memperhitungkan setiap tindakan yang diambil yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Namun jamaah rahimahullah, yang paling membuat kita kesal dan sedih adalah ejekannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam video tersebut sang murtad ini mengatakan bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi, dengan alasan bahwa seluruh para nabi
berasal dari bangsa Bani Israel. Jadi cuma Nabi Muhammad SAW saja yang berasal dari bangsa Arab. Maka atas dasar ini beliau katakan itu sesuatu yang diada-adakan, karena sudah menjadi sunnatullah. Kalau dipahami kira-kira begitu, bahwa Allah memilih Nabi itu dari bangsa Bani Israel. Kok tiba-tiba ada Nabi dari bangsa Arab, ada orang dari bangsa Arab mengaku sebagai Nabi. Ini kata beliau itu tidak benar sama sekali. Maka oleh sebab itu, kalau kesimpulannya adalah Muhammad adalah Nabi palsu. Muhammad adalah Nabi palsu. Nah, jemaah rahimakumullah, kenapa permasalahan ini perlu diangkat pada hari ini? Karena menurut kabar sudah 150 lebih orang yang dipengaruhi oleh sang murtadi, orang yang keluar dari agama Islam. Dia mempengaruhi 150 lebih orang sehingga menjadi orang yang beragama Kristen atau Nasrani. Nah, kita hendak jawab hari ini bahwa sang pendeta itu keliru. Dia salah, dia tak paham sejarah. Dia mengaku hafal Al-Quran, mengaku tahu banyak hal, tapi sesungguhnya dia tak mengerti apa-apa, terutama dengan hal yang dia bicarakan. Tetapi kalau kita tak berikan penjelasan seperti ini, ada masyarakat awam yang tidak juga mengetahui sejarah, mudah terpengaruh. Apalagi yang imannya itu masih amat tipis, sedikit saja dipengaruhi maka dia akan mudah goyang lalu meninggalkan agama itu, yang nantinya pada akhir dia akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permasalahan kenabian adalah permasalahan akidah. Rukun iman itu adalah salah satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para Rasulullah dan kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita tidak beriman kepada Muhammad, maka kita juga tidak akan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh sekalian alam. Maka akan ada di sana dua rukun iman. Kalau tidak percaya kepada Muhammad di dalam Islam, maka sesungguhnya kita membatalkan kepercayaan terhadap seluruh para nabi dan rasul. Begitu juga kesimpulan yang diambil di dalam Islam bagi siapa yang tidak percaya Al-Quran sebagai kitab Allah yang suci, maka dia membatalkan kepercayaan kepada seluruh kitab suci yang diturunkan sebelumnya beserta dengan segala rasul yang pernah. Oleh sebab itu, permasalahan ini sangat krusial dan sangat fundamental. Maka harus ada penjelasan dari kita yang mencintai dan kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kecemburuan terhadap ejekan, hinaan dan pelecehan terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata beliau bahwa Nabi Muhammad itu orangnya yang sangat tidak becus, karena beliau melampiaskan nafsu birahinya kepada banyak wanita, banyak perempuan. Padahal Al-Quran, dan kembali beliau tegaskan, saya hafal Al-Quran. Dia hendak merayu si seorang supir yang bernama Subri. Dia panggil budak-budak Subri, coba pikirlah, coba pikir. Nah, begitu dia katakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan Muhammad sampaikan kepada umat untuk menikah itu paling boleh 4. Kalau tidak sanggup 4, artinya keadilan yang tidak ada itu 1. Itu dalam Islam. Nah, si Muhammad ente tahu, kamu tahu wahai Subri, Muhammad punya istri 23 orang.
11 di antaranya diberikan kamar, 12 lagi tak dapat tempat. Lalu kemudian dalam medsos yang lain dia katakan 27 orang perempuan. 27 orang perempuan. 11 yang dapat kamar, sisanya tak dapat tempat. Nah, ini pelecehan kan? Jadi yang dikejar dan diburu oleh Muhammad ini adalah nafsu, syahwat dan iradah. Nauzubillah. Ini pelecehan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hal. Nanti ada hal yang benar, misalnya beliau katakan, wahai Supri, Islam itu perintah salat 5 waktu sehari semalam. Itu berat. Perintah itu salah. Tidak sanggup manusia ini kerjakan 5 waktu sehari semalam. Berat itu. Makanya orang tidak sanggup dalam Islam, keluar saja dalam Islam. Jadi salat seminggu sekali. Kekalikan. Nah, pada pernyataan yang ketiga ini tentang salat yang berat, itu kita katakan benar. Benar. Kenapa benar? Karena Al-Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Salat itu adalah perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Kalau orang tidak punya khusyuk, itu bertingkat-tingkat ya. Untuk salat saja dia tak sanggup. Lalu lebih gampang lagi, ada khusyuknya sedikit atau sedikit dia lebih mendalam agamanya, dia salat tapi salatnya lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat yang mereka di dalam salatnya itu lalai. Nah, salat tak boleh lalai. Jangankan dalam situasi yang normal, dalam perjalanan pun kita disuruh untuk salat meskipun diatur harus bisa melakukan penjamakan, pengumpulan di antara dua waktu salat yang 4 lalu didiskam menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan sakit, maka dia boleh melakukan salat sambil menggerakkan anggota tubuh yang mungkin. Kalau dia tak sanggup berdiri, dia duduk. Tak sanggup duduk, dia berbaring. Kalau tak sanggup berbaring, ya berbaringlah di sebelah kanan dulu. Kalau tidak, ya terlentang. Karena kalau sebelah kanan dia bisa menghadap ke kiblat. Oh, tak bisa ke kanan, ya terlentang. Tak bisa dia anggukan kepala, isyarat dengan mengangkat sedikit kepalanya, kakinya menjulur ke arah kiblat. Tapi pandangannya yang dihitung sedang menatap ke arah kiblat. Kalau pun tak bisa, isyaratnya sekecil apapun dan seterusnya. Begitulah sholat, tak boleh ditinggalkan. Lebih dahsyat lagi adalah perintah salat khauf. Apa salat khauf? Salat dalam situasi peperangan, di mana Rasul SAW diajarkan oleh Allah secara khusus tentang metode, tata cara dan perilaku di dalam salat khauf, salat dalam situasi perang. Habis Allahu Akbar, pergantian antara saf yang ada di belakang Nabi supaya dapat, kalau tak dapat takbir bersama Nabi, dapat salam. Jadi gantian. Setengahnya nanti selesaikan salat, Rasul duduk di 2 rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua, menunggu jamaah dari saf yang lainnya atau jamaah lain untuk salat. Mengejar dari awal sampai dapat rakaat kedua bersama Nabi, lalu lanjut. Ada itu. Intinya salat tak boleh ditinggalkan sama sekali. Baru boleh tinggal saat kita meninggal dunia. Kalau orang tertidur, maka kapan dia terbangun? Saat itu dia wajib untuk salat. Kapan dia lupa, sibuk dengan dunianya, tiba-tiba salat dia ingat, oh saya belum salat nih. Waktu itu dia salat. Asar kita nanti dulu begini lupa rupanya. Isya nanti baru teringat. Tadi tidak salat asar. Maka saat itulah salat. Kapan yang diterima?
Sidang jamaah rahimakumullah, oleh karenanya Al-Quran bilang salat itu aman-aman berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, benar pendeta. Tapi kita jangan anggap itu berat sehingga kita tak salat. Nah, kita usaha sebatas yang kita bisa. Jamaah rahimahumullah, ini persoalan yang pertama. Tidak ada masalah. Ada sisi yang benar, ada sisi yang silap dari ini. Ada yang kedua, yaitu menyatakan bahwa Nabi kita itu bukan Nabi karena dari bangsa Arab. Seluruh Nabi itu dari kelompok Bani Israel. Maka kita jawab bahwa sesungguhnya ini orang yang murtad ini, namanya saya tidak sebut di sini. Itu kalau melihat di viral di medsos tahu kita namanya. Yang murtad. Itu orang yang murtad ini dia tidak paham sejarah, asal ngomong saja. Entah kenapa dia berani tampil pede, ngomong di media sosial, pada sejarah yang tidak dia paham. Tidak semua nabi dari bangsa Islam. Tidak semua. Dalam satu hadis ditanyakan kepada Rasulullah berapa jumlah para nabi dan rasul, maka Nabi menjawab 124.000. Orang itu bertanya lagi, berapa jumlah rasul dari semua itu wahai Rasulullah? 313 orang rasul. Ada riwayat mengatakan 315 rasul. Lalu yang disebut oleh Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul. Namanya tertera. Dan itu yang wajib kita ketahui. Yang lain ada nabi pulan yang tidak ada disebut di dalam Al-Quran. Kalau dia nabi berdasarkan dengan itu kita beriman. Artinya seluruh para nabi tidak kita beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak beda-bedakan antara para nabi dan kami beriman, berserah diri kepada Allah dalam hal ini. Ketentuan Allah memilih dari Adam sampai dengan Muhammad, seluruh para nabi kita beriman. Kita beriman kepada itu. Apa arti membeda-bedakan para nabi dan rasul? Artinya satu nabi kita beriman, yang lainnya tak beriman. Dari 25 nabi dan rasul ini bisa. Karena buktinya konkret Al-Quran menyebutkan. Lalu kita katakan kami tidak beriman kepada Isa karena Isa nabinya orang-orang Bani Israel. Ini kita tak diterima iman kita. Kami hanya beriman pada seluruh para nabi dan rasul kecuali Musa. Kami tidak beriman karena dia diturunkan kepada bangsa Bani Israel dan sebagiannya Yahudi. Kita mau kita iman kita tak diterima. Umat Islam beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Wajib diketahui dari 25 itu semua kita beriman. Hanya saja berbeda-beda tingkatan, posisi, kedudukan dan martabat. Sehingga ada Rasul Ulul Azmi 5 orang lebih dari Rasul yang lainnya, meskipun mereka sama-sama Nabi dan Rasul. Ini iman. Jadi kita tak bedakan. Nah, orang-orang Nasrani membedakannya. Itu sih murtad itu tadi. Dia beriman hanya sampai kepada Nabi Isa saja, Muhammad dia tidak mau beriman. Orang-orang Yahudi beriman kepada 23 para nabi dan rasul yang wajib diketahui itu. Dia tak mau beriman kepada Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak semua beriman. Ini orang Islam. Lalu tentang permasalahan yang diungkapkan bahwa ada nabi dari bangsa Arab, maka kita katakan tidak semua nabi bangsa Bani Israel. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Ini bukan Bani Israel. 10 nabi di awal
yang disebutkan dalam Quran bukan Bani Israel. Mana juga Bani Israel? Bani Israel adalah anak-anaknya dari Yakub alaihissalam, karena yang digelar dengan Israel adalah Yakub alaihissalam. Kullu ta'am kana hillun li Bani Israel, kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurat. Semua makanan adalah halal. Binatang ternak, lemak, daging unta. Ini halal bagi bangsa Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel? Diharamkan sendirinya oleh Nabi Yakub sebelum turunnya kitab Taurat. Baru nanti haram. Oleh karenanya yang digelar dengan Israel adalah Nabi Yakub. Anak-anaknya nanti baru nama Bani Israel. Itulah mulai Nabi Yakub. Anaknya siapa? Yusuf Bani Israel. Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, kemudian Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu Bani Israel. Tapi sebelumnya yang disebut oleh Al-Quran bukan Bani Israel. Nah, kita lihat dulu. Mereka dari bangsa apa? Dari bangsa Arab. Itu bangsa Samud, Nabi Saleh, Nabi Hud. Itu bangsa Arab. Sampai kepada Ismail, bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab? Karena Ismail itu lahir dari ibundanya Adam. Jadi Jurhum, ada Jurhum, ada Al-Arabiyah Al-Ula, ada Al-Arubah Al-Thaniyah, bangsa Ad dan Thamud. Itu ada 7 bangsa besar adalah bangsa Arab. Yang datang setelah itu adalah Al-Arubah, orang yang dianggap sebagai keturunan dari Arab, atau Al-Musta'rabah, yang dianggap Arab. Jamaah rahimahumullah, maka pendeta ini dalam hal ini dia keliru. Itu sudah kita jawab, selesai. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, pernyataan statement beliau kedua bahwa Nabi adalah melampiaskan birahi dan syahwatnya kepada banyak wanita, sementara agama lain tak seperti ini. Maka kita akan jawab, bukan agama Islam yang menyatakan boleh menikah 4. Untuk umatnya, sebelumnya agama-agama dan sejarah di bangsa-bangsa terdahulu menikahnya banyak. Orang Iran atau bangsa Parsi itu Undi dan istrinya ada yang sampai dengan 3.000 orang. Itu raja-raja mereka. Romawi sampai dengan 2.000 orang sama undiknya. Ada yang paling kurang 300. Itu bangsa terdahulu. Lalu bagaimana dengan di dalam kitab Bible? Di dalam kitab itu tak disebutkan pembatasan untuk hanya 1. Tak ada disebutkan seperti itu. Yang ada bahkan disuruh menikah. Sehingga Martin Luther King, pelopor daripada Kristen Protestan, meminta kepada masyarakatnya dan kaumnya yang teraliansi dalam Kristen Protestan itu untuk menikah lebih dari 1. Dari batasi. Ketika ditanya apakah boleh, Injil tak menyebutkan pembatasan 1. Kristen Ortodoks, Kristen Katolik juga demikian. Lalu siapa yang
membatasi dalam agama mereka. Paulus ketika melihat bahwa orang-orang yang menikah banyak itu sebelumnya lalai daripada beribadah dan mau lagi ke masjid, nak mau lagi ke biara waktu itu, maka beliau membuat aturan menikah itu mesti satu. Ini bukan asli Bible. Lalu kemudian Charlemagne, lalu Dermet, raja di Irlandia, itu yang resmi menikahnya di istri dua. Lalu kemudian budik atau pelayan menikahnya dua-dua resmi, yang tak resmi banyak. Sebelumnya Nabi Daud alaihissalam, istri beliau itu 100, ada riwayat 99. Nabi Sulaiman sampai dengan 1000. Jadi bukan Islam duluan yang meminta orang untuk bisa menikah 4. Tapi dalam Islam dibuatkan. Apa bedanya? Kalau punya keadilan, punya kemampuan, maka boleh 4. Kalau tak punya itu, maka 1 saja. Kalau tak boleh, berdosa nanti. Kita mengubah. Lalu bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat lebih dari 4? Ini dia. Itu pendeta bilang dia hafal Quran, tapi dia tak paham surah Al-Ahzab. Nanti pulang ke rumah, ibu-ibu dan bapak kalau ada waktu silahkan teliti surah Al-Ahzab, bahwa Allah memberikan kekhususan kepada Nabi kita. Apa saja kekhususan itu? Banyak sekali. Terkait dengan perkawinan, Nabi boleh menikah dengan perempuan siapa saja yang Nabi sukai. Nabi tidak terikat dengan iddah. Ada perempuan dicerai sama suaminya, dicerai sama suaminya, seorang perempuan tak payah tunggu 4 bulan 10 hari. Habis dicerai langsung Nabi melamarnya juga boleh. Ini hukum khusus. Kemudian diantaranya lagi, Nabi tidak berlaku talak baginya. Misalnya ditalak di talak 3 lalu ingin balik lagi, boleh. Kita tak boleh kalau kawin dulu istri kita sama orang lain, melakukan hubungan intim, kalau dicerai baru boleh kita. Nabi tidak. Seandainya terjadi cerai. Kenapa demikian? Ada hikmah di balik. Nabi juga diperbolehkan menikah dengan beberapa wanita. Nanti di dalam surah Al-Ahzab disebutkan. Kenapa harus demikian? Maka ada hikmah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan hikmah itu. Yang pertama adalah ada hal-hal pada sisi Nabi SAW yang bersifat psikis dan tersembunyi. Itu tidak semua orang boleh tahu. Kita laki-laki misalnya, kita hidup pada masa sahabat, tidak mungkin ingin melihat bagaimana bentuk perangai Nabi ketika berada di dalam hubungan rumah tangga beliau. Nah, siapa yang kasih tahu? Istrinya. Kalau istri cuma 4, kirim ke timur 1, ke barat 1, ke utara 1, selatan 1, habis. Sementara umat seluruh dunia menyebar. Maka butuh perempuan-perempuan yang banyak untuk menyampaikan keindahan-keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta perangai-perangai dan perilaku Nabi, tabiat-tabiat sifat dan akhlak yang mulianya, sehingga benar-benar bisa menjadi suri tauladan. Maka khusus surah Al-Ahzab diturunkan tentang. Sidang jamaah rahimahullah, Nabi juga punya kekhususan tak perlu ijab kabul. Dulu lalu wali datang, saya nikahkan anak saya dengan engkau wahai Muhammad dengan mahar sekian, ya kabul saya terima nikah. Tak perlu. Oh, Nabi mau langsung bisa. Salah satunya pernikahan Nabi dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Siapa itu? Zainab binti Jahsy. Allahu Akbar.